Shalom, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisianipar Tambunan dari CBM 7 TV dalam acara Wisdom in the Morning. Hari ini saya mau berbagi rema yang saya dapatkan dari Amsal pasal 8 ayat 30 sampai 31. Jangan lupa saudaraku, setiap saudara bangun pagi, setelah bersyukur, bukalah Alkitab, khususnya kitab Amsal, satu pasal setiap hari seumur hidupmu sesuai dengan tanggal. Taruhkan di hati dan pikiranmu, no Bible, no breakfast. Amsal 8 ayat 30 sampai 31 berkata, Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Saudaraku, firman Tuhan di kitab Amsal 8 khususnya dari 22 sampai 31 seringkali menjadi andalan dari pengajar-pengajar saksi Yehova untuk menyesatkan kekristenan. Saksi Yehova tidak percaya kekekalan. Saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, dia tidak kekal. Mereka tidak mengakui Yesus itu Tuhan, tapi hanya ciptaan. Itu berbeda saudaraku. Jadi ini bukan berbicara tentang Yesus. Dikatakan di sini sebagai anak kesayangan, ini adalah gaya personifikasi di mana digambarkan hikmat Tuhan itu adalah semacam seakan-akan ini gaya personifikasi anak kesayangan. Artinya hikmat dicintai Tuhan dan Tuhan ingin memberikan hikmat itu untuk bermain-main dengan manusia, hidup dengan manusia. Artinya Tuhan menunjukkan hikmat ini dengan sungguh-sungguh kepada manusia. Tuhan menghendaki manusia berhikmat, mendapatkan hikmat yang luar biasa. Tuhan senantiasa menghendaki manusia hidup di dalam hikmat itu, saudaraku. Dikatakan, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ini gaya personifikasi dari Tuhan tentang hikmat, bahwa hikmat tidak sama dengan Tuhan Yesus. Yesus adalah sumber hikmat, tetapi hikmat di kitab Amsal ini bukan berbicara tentang Yesus, tetapi hikmat itu sendiri dikehendaki Tuhan ada pada manusia, seakan-akan bermain-main. Artinya tingkat kesulitannya sebenarnya untuk mendapatkan hikmat seperti manusia yang bermain-main. Jadi artinya bermain-main dalam arti bukan tidak serius. Bermain artinya setiap orang yang menghendaki hikmat di mana saja di muka bumi ini bisa mendapatkannya jika dia datang kepada Tuhan. Itu saudaraku, Tuhan begitu murah hati, Tuhan begitu luar biasa menghendaki firman itu dimiliki manusia. Jadi saudara, jangan menolak hikmat Tuhan. Ingat sekali lagi, hikmat di kitab Amsal tidak sama maksudnya, bahwa walaupun disebut ini anak, ini hanya kiasan, personifikasi. Artinya Tuhan mencintai hikmat, Tuhan menghendaki hikmat itu dibagikan kepada manusia. Itulah artinya. Bukan berarti seperti yang diyakini oleh saksi Yehova bahwa hikmat
di sini sama seperti Tuhan Yesus? No. Sehingga mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu tidak benar, itu ajaran sesat. Jadi orang Kristen menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juga pencipta. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Elohim. Oleh karena itu saudaraku, hati-hati dengan ajaran sesat dari saksi Yehova yang memakai Amsal 8 dari ayat 22 sampai 31. Tetapi saya katakan, hikmat itu ada di tangan Tuhan. Hikmat itu tidak ditaruh di tempat yang sulit. Hikmat itu ditaruh di muka bumi, artinya saudara bisa mengejarnya, bisa mencapainya, bisa mendapatkannya, dan gunakanlah hikmat daripada Tuhan. Demikian saudaraku, firman, dan dikatakan anak-anak manusia adalah kesenanganku. Artinya Tuhan menghendaki manusia mendapatkan hikmat. Jadi ditujukan, hikmat ini ditujukan kepada manusia supaya manusia tidak binasa, supaya manusia bijaksana. Demikian saudaraku, rema yang bisa saya bagikan dari Amsal 8 ayat 30 sampai 31 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah ini boleh saudara klik kembali di CBM 7 TV di YouTube, dan saudara klik, saudara like, saudara share ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.